Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keluar dari ruangan Pak Johan itu, Ariana merasa lega sekali. Sangat lega hatinya. Apa yang selama ini selalu dipendam oleh Kak Sherina dan tidak berani diungkapkan, akhirnya dia suarakan. Sher, panggil Lukas. Apa yang terjadi saat ini begitu mengejutkan. Rasanya sangat campur aduk. Begitu berat rasanya ketika mendengar Pak Johan bersedia untuk membubarkan tim 1 dan secara tidak hormat memecat Brandon dan Desi, dicabut profesinya sebagai seorang polisi, bahkan terancam hukuman penjara karena kasus percobaan pembunuhan. Lukas sampai terasa limbung dunianya. "Maafkan aku," ucap Lukas. Sungguh dia tak pernah menyangka jika akan separah ini. Selama ini Lukas hanya terberdaya dengan semua ucapan Brandon dan Desi. Bahkan saat Sherina jatuh ke sungai, kedua orang itu mengatakan itu hanya kecelakaan dalam tugas. "Maafkan aku, Sher," ucap Lukas sekali lagi karena Sherina hanya terdiam mendengar permintaan maafnya yang pertama. Ariana sontak membalikkan badan dan menatap ke arah Lukas. Dia tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkan kalian semua, tapi kamu tahu kan, namanya keadilan harus ditegakkan. Dan maaf, aku benar-benar ingin tim 1 bubar," balas Ariana. Dia tahu Lukas dan Jeremy tak pernah mengganggu dia, tapi mau bagaimana? Satu-satunya jalan untuk membersihkan diri adalah dengan membubarkan tim 1 itu. Dia, Lukas, dan Jeremy masih bisa menjadi polisi rahasia, namun akan berada di dalam tim yang berbeda. Kebersamaan mereka selama 4 tahun terakhir ini akan berakhir, akan jadi kenangan yang begitu buruk untuk dikenang. "Maafkan aku," ucap Lukas sekali lagi, dan Ariana hanya mampu mengangguk. Selepas dari sana, mereka tak lagi bersama. Ariana pergi ke tujuannya sendiri, sementara Lukas pergi entah kemana. Saat itu, waktu masih menunjukkan jam 3 sore. Langit sedikit mendung, jadi tak ada panas yang menyengat. Ariana akhirnya punya kesempatan untuk mendatangi makam tubuhnya sendiri. Makam yang telah dibuat begitu indah oleh Kak Sean. Di dekat pusara itu, Ariana berjongkok membaca namanya sendiri di dalam batu nisan. Tiba-tiba ada air mata yang jatuh. Kak Sherina di mana?" tanya Ariana. Mendadak dia begitu lemah. Dia menunjukkan sisinya yang hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun. "Misi kita sudah selesai, Kak. Setelah ini pasti Kak Sean ingin menagih janji untuk menikah. Kak Sherina di mana? Ambil lagi tubuhmu, Kak. Aku tidak ingin menikah dengan Kak Sean," ucap Ariana lagi. Dia sesegukan. "Aku tahu Kak Sherina mencintai Kak Sean," katanya lirih. Debar yang selalu dia rasa tiap kali berhadapan dengan pria itu. Ariana yakin itu bukan dari hatinya, tapi hati Kak Sherina. "Kak, terima kasih karena telah meminjamkan tubuh ini untukku. Sungguh, aku tidak ingin lebih dari ini. Aku tidak ingin mengambil kebahagiaan Kak Sherina. Jadi, apakah bisa kita kembali bertukar posisi? Sekarang aku ikhlas mati," ucap Ariana. Terus dia bicara sendiri di depan pusara itu, sampai akhirnya hujan rintik-rintik pun turun. Langit juga berangsur menggelap. Di dalam hati gadis kecil itu, dia berulang kali meminta pada Tuhan untuk dikembalikan pada hidupnya sendiri. Untuk memberi kesempatan Kak Sherina bisa merasakan kebahagiaan hidup ini. Merasakan dicintai oleh orang yang selama ini diam-diam dia cintai.
Tak peduli pada hujan yang mengguyur tubuhnya, Ariana tetap berjalan dengan perlahan menuju mobil untuk pulang. Sedikitpun dia tidak berlari. Jam 5:30 sore, Ariana baru tiba di basement apartemennya. Saat itu hujan jadi semakin deras saja. Bajunya tadi basah kuyup, sekarang jadi sedikit kering di badan. Turun dari dalam mobil, Ariana langsung melihat Kak Sean berlari dari ujung sana. Wajahnya nampak cemas dan terus berlari sampai akhirnya berhasil memeluk dia. "Grab." "Ya Allah, Sher, kamu dari mana? Teleponmu juga tidak bisa dihubungi," cemas Kak Sean. Saking khawatirnya, dia sampai bicara dengan suara yang tinggi, juga memeluk semakin erat. Sumpah, Sean benar-benar takut terjadi sesuatu hal yang buruk pada Sherina. Pasalnya mereka baru saja menangkap 2 penjahat sekaligus. Bukannya senang, Sean justru merasa Sherina akan terancam. Dia kembali ke apartemen sekitar jam 4 sore tadi dan tidak melihat Sherina di mana-mana. Coba menghubungi juga tidak bisa karena nomor ponsel Sherina terdeteksi tidak aktif. Ini tadi Sean berniat mendatangi kantor polisi dan alangkah senangnya dia ketika melihat akhirnya Sherina datang. "Dan kenapa badanmu basah seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Hujan-hujanan?" tanya Sean lagi, bertanya dengan nada yang lebih menuntut. Dia melepaskan pelukannya dan segera menarik Sherina untuk pergi dari sana. Sherina harus segera mengganti bajunya yang basah tersebut. Sejak tadi, Sean terus bicara dengan banyak pertanyaan, sementara Ariana tak pernah punya kesempatan untuk menjawab. "Cepat masuk kamarmu dan mandi air hangat," titah Sean. Dia benar-benar marah. Iya, balas Ariana seketika menciut. Kenapa tatapan pria itu semakin lama terlihat semakin mengerikan saja. Saat Sherina masuk ke dalam kamarnya, Sean pun segera kembali ke apartemennya sendiri, mengganti baju yang ikut basah, dan kemudian datang lagi ke apartemen sang calon istri. Sean langsung menuju dapur. Dia hangatkan kembali makanan yang tadi dibawakan oleh Mama Ajeng untuk mereka. Ada sup iga kesukaan Sherina, ada sambal hijau, dan juga rendang pedas. Jadi saat Ariana keluar dari dalam kamarnya dengan penampilan yang lebih rapi, dia langsung bisa menghirup aroma makanan yang terasa begitu nikmat. Bibirnya bahkan langsung melengkung membentuk sebuah senyuman. Dia berjalan cepat menuju dapur dan melihat Kak Sean mulai menyajikan makanan di atas meja. "Wah, enak sekali," ucap Ariana dengan tubuh yang melompat-lompat kecil. Sean tersenyum lebar. Sungguh tak menyangka jika reaksi Sherina akan sebahagia itu. Sean sampai lupa jika dia sedang marah. Lagi pula jika sedang dihadapkan dengan makanan seperti ini, tidak ada yang boleh marah-marah, saru kalau kata Mama Ajeng. "Duduklah, kita makan bersama," ucap Sean. Dia juga menarik kursi untuk Sherina duduk. Dan Ariana yang sudah terlanjur bahagia melihat makanan itu sungguh tidak merasa terharu dengan sikap manis Kak Sean. Di mata dan pikirannya hanya ada sup iga. Makanan yang juga sangat disukai oleh Ariana. "Mama Ajeng yang memberi ini untukku kan, jadi Kak Sean tidak boleh ikut makan juga," ucap Ariana posesif. Sean langsung menatapnya dengan tajam. "Kalau bukan karena kaki dan tanganku, sup ini tidak akan sampai di sini. Paham?" balas Sean. Jadi intinya dia juga punya hak atas sup itu.
Ariana mendengus, sungguh rasanya tidak rela mau berbagi. Tapi ucapan pria itu tidak bisa dia bantah. Dengan sangat tidak rela, akhirnya dia mengikhlaskan sup iganya dimakan juga oleh Kak Sean. Ya Allah, enaknya. Puji Ariana, rasa hangat yang bukan hanya tiba di perutnya, tapi juga sampai ke hati. Sekali saja, Ariana benar-benar ingin menikmati kebahagiaan ini. Terima kasih ya Allah, batin Ariana. Dia makan sambil sedikit menunduk, mengkondisikan kedua matanya agar tidak menangis.